yang namanya kaya itu bukan hartanya loh. Kalau menurut saya, kaya itu hatinya. Kisah perjalanan hidup Jusuf Hamka dari pedagang asongan hingga jadi bos jalan tol. Kami akan merangkum perjalanan hidup Jusuf Hamka, simak terus ya. Ia diketahui pernah memegang jabatan penting di PT Citra Marga Nusapala Persada, CMNP, sebagai direktur utama, dan salah satu kontraktor swasta yang banyak terlibat dalam proyek pembangunan jalan tol di tanah air. Perjalanan hidup Jusuf Hamka sendiri terbilang unik. Di masa muda, dia pernah mengenyam pendidikan di sejumlah perguruan tinggi ternama, di antara ia pernah mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi FISIP Universitas Jayabaya tahun 1980, Bisnis Administrasi Columbia College, Vancouver, Kanada tahun 1977, Kedokteran Universitas Trisakti tahun 1974, bahkan Fakultas Hukum Universitas tanggal 17 Agustus, namun semua pendidikannya tersebut tidak ia tuntaskan sampai mendapat gelar sebagai seorang sarjana. Hal itu dikarenakan bukan karena ia kurang dalam hal akademik, melainkan dia memang tidak suka dengan formalitas. Meskipun ia tak punya ijazah formal, akan tetapi ia tidak pernah minder dalam bergaul. Jusuf Hamka mulai bekerja di bagian konstruksi jalanan sebagai supir traktor pembuatan jalan. Pekerjaan tersebut dilaluinya kurang lebih 3 tahunan. Kala itu, ia masih bekerja dengan gaji sekitar Rp750 bulan. Kehidupan yang dijalani Jusuf Hamka awalnya jauh dari kata mewah, bahkan dalam kisah perjalanan hidupnya ia pernah tak kunjung mendapat pekerjaan. Padahal ia telah melamar pekerjaan di lebih dari 100 perusahaan, namun, hal tersebut tidak membuat dirinya putus asa. Ia justru melakukan pekerjaan hanya dengan ikut-ikutan dengan teman. Hal tersebut tidak membuat dirinya patah semangat, justru membuat dirinya belajar dari berbagai macam kesalahan serta kegagalan yang pernah dilaluinya. Atas usaha dan kerja kerasnya dalam mencapai kesuksesan yang ingin diraihnya dan berkat doa yang selalu dipanjatkannya, ia pun berhasil mencapai kesuksesannya dan menduduki posisi sebagai Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada. Ia selalu mengucap syukur atas apa yang telah ia raih sampai saat ini. Jusuf Hamka sendiri menyebut bahwa Tuhan memiliki peran yang sangat luas biasa dalam menjalani hidupnya dan menggapai kesuksesan yang telah ia dapatkan sekarang. Prinsip hidup bos jalan tol Jusuf Hamka, rahasia sukses dan kesederhanaannya. Prinsip hidup bos jalan tol Jusuf. Jusuf Hamka merupakan pengusaha dan konglomerat Indonesia yang sudah tidak asing lagi. Pria berdarah Tionghoa ini juga telah menjadi seorang mualaf dan menjadi anak ideologis dari Kiai kenamaan, Buya Hamka. Meski telah menjadi sosok miliuner yang bergelimang harta, ia tetap menjadi pengusaha jalan tol yang selalu rendah hati dan dermawan. Ditambah lagi dengan kisah perjalanan hidupnya yang menginspirasi. Sejak kecil, Jusuf telah ditempa dengan kehidupan pas-pasan. Terbiasa dengan rutinitas berjualan keliling setiap pulang sekolah. Terdapat prinsip hidup yang diyakini dan selalu dipegangnya. Disebut-sebut menjadi penunjang kesuksesan dan kesederhanaan. 2. Bos jalan tol. Perbincangan antara Arie Untung dengan bos jalan tol Jusuf Hamka, begitu hangat di salah satu masjid miliknya. Jusuf menceritakan alasan Tuhan memberinya kecukupan dan kelimpahan harta. Ternyata selama ini, itu semua berkat pertolongan Allah SWT. Kebiasaan Jusuf yang kerap berbagi, akan dikembalikan dengan yang lebih besar. Jusuf Hamka cari sopir truk, diminta cepat datang ke Masjid Baba Alun, gaya santai bos jalan tol usai olahraga murah meriah, naik sepeda antik sampai joget. Menurut saya, ketika ada orang yang kontak, minta saya sedekah, atau minta bantuan apa gitu. Itu bukan dalam arti nyusahin. Itu Allah sayang sama kita. Itu Allah kirim ke kita, kita bantu. Dengan kita bantu, rezeki kita ditambah puluhan kali dari itu, kata Jusuf seperti dikutip. Saat ini, dia tengah melakukan pembangunan 3 tingkat jalan tol,
yang mengeruk kocek sebesar 15,9 triliun rupiah. Kita baru dapat proyek, membangun jalan tol dari Priok sampai Pluit nonstop 9,6 kilo. Jadi triple decker di atas yang sekarang. Dan ongkosnya mahal, 15,9 triliun rupiah, ungkap Jusuf. 3. Anak kampung yang sukses, masih tak menyangka, dari anak kampung yang dulunya tidak sanggup pegang jutaan rupiah, kini ia menerima proyek mencapai triliunan. Kakak kelas di SMP bocorkan kenakalan Jusuf Hamka, suka, begal bola basket, bos jalan tol Jusuf Hamka pusing gesper rusak, akhirnya pakai tali rafia. Anak kampung mas, haha. Dulu megang uang 15 juta rupiah saja kagak bisa. Sekarang malah dikasih proyek 15,9 triliun rupiah, itu siapa yang pintar? Itu semua gara-gara Allah. Keren kan? Anak kampung dikasih rezeki kota sama Allah. Kalau mau sedekah, jangan sama orang yang kenal saja, ungkap Jusuf sembari tertawa. Semasa kecil, Jusuf kerap menjajakan camilan di sekitar masjid-masjid Istiqlal. Dikala lelah, Jusuf selalu tidur di serambi masjid. Ia merasa sangat nyaman bisa beristirahat di rumah ibadah tersebut. Itu saya sering dagang bawa ke masjid Istiqlal. Dan pada saat itu saya pulang sekolah, jam 12 abis makan saya langsung ambil dagangan di tempat ibunya teman saya. Tanpa sepengetahuan orang tua saya itu. Dikala saya lelah, saya tidur di emperan Masjid Istiqlal. Sejuk sekali itu, nikmat sekali, lantainya marmer. Dulu rumah kita masih tanah merah, ucapnya terlihat bahagia. Momen bos jalan tol makan nasi uduk kaki 5, ngaku ke penjual kembaran Jusuf Hamka, momen Jusuf Hamka bertemu kawan lama, sebut sahabat singa podium dan berani di era Orba. 4. Mualaf dan jadi anak angkat kiai ternama. Pria yang terlahir dengan nama asli Alun Joseph itu mengaku sangat bahagia bisa menjadi anak ideologis Profesor Buya Hamka. Bahkan dia sampai-sampai diberi nama Islam Jusuf Hamka. Beliau mengangkat saya sebagai anak biologisnya. Makanya diberi nama Jusuf Hamka. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Jadi namanya sudah dikasih, papar Jusuf. Ada sebuah pesan yang dipegang teguh oleh Jusuf dari mendiang sang ayah sambungnya. Buya meminta Jusuf untuk menyebarkan kebaikan Islam pada teman-teman sesama keturunan Tionghoa. Hal itu supaya mereka kembali mengenal agama leluhurnya yakni Islam. Pesan beliau, berdakwah di kalangan teman-teman keturunan Tionghoa. Ajak mereka kembali ke leluhur mereka. Agama leluhur mereka adalah Islam katanya. Itu pesan beliau, ujarnya. Nama Jusuf Hamka mencuat di publik, lantaran memiliki warung nasi kuning pojok halal. Kegiatannya telah menginspirasi banyak orang. Jusuf begitu tulus melayani kaum duafa dan termarginalkan melalui aksinya tersebut. Bukan hanya dirinya yang turun langsung berbagai, istri dan anak-anaknya juga kerap ikut andil. Dirinya seakan mengajarkan sifat sederhana dan berbagi. Selain itu, Jusuf beberapa kali tertangkap kamera menyantap makanan di warung sederhana pinggir jalan. Sekaligus bercengkerama dan berbagai dengan orang sekitar yang tak sengaja dijumpainya kala itu. Nama Jusuf Hamka banyak disebut warganet sebagai sosok crazy rich sejati. Kekayaan Jusuf Hamka yang berlimpah tidak membuatnya suka pamer di media sosial dengan membeli barang-barang mewah. Dia dikenal sebagai sosok rendah hati. Pada 2018, ia sempat menjadi sorotan karena menjual nasi kuning beserta lauk pauknya dengan harga Rp3.000 per porsi. Nasi kuning tersebut dijual di sebuah tenda bernama Warung Nasi Kuning Pojok Halal. Ia juga menyerahkan 10 hektare tanah miliknya sebagai lokasi pemakaman jenazah pasien COVID-19. Kekayaan Jusuf Hamka berasal dari bisnisnya di bidang jalan tol. Jusuf Hamka merupakan pemegang saham mayoritas PT Citra Marga Nusapala Persada, yang mengoperasikan beberapa jalan tol besar.
Yusuf Hamka mampu menangani berbagai proyek pekerjaan hingga menelan biaya 25 triliun rupiah. Ia dikenal sebagai pemilik jalan tol swasta terpercaya, yakni PT CMNP. Saat ini, PT CMNP sedang mengerjakan proyek Harbor Road 2 di Jakarta senilai Rp1 triliun. Satu kalimat yang dilontarkan Yusuf Hamka sangat membekas di artikel tersebut. Ini merupakan proses awal dia menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Yusuf Hamka menggambarkan dirinya yang selalu ingin tahu. Kuncinya seperti yang dia sebutkan tadi, jangan sombong. Karena kalau kita tidak sombong, kita akan selalu mau tahu dan bertanya. Kalau sombong, misal orang ngomong apa, kita malah sok bisa. Padahal sebenarnya nggak tahu apa-apa. Yusuf Hamka mengingat dirinya saat masih usia 17 tahun, jauh sebelum dia menjadi mualaf. Keinginan tahunya sangat tinggi. Waktu saya umur 17 tahun, tetangga saya agen rokok. Saya suka ngobrol sama sopirnya dan marketingnya. Saya selalu tanya, dan tanya, bebernya. Dia menambahkan, gak usah malu. Harus tanya. Karena ini akan menambah wawasan kita. Setelah wawasan kita bertambah, insya Allah kita jadi pintar, ungkapnya. Selain itu, Yusuf Hamka juga menekankan untuk selalu peduli dengan orang lain, terutama yang derajatnya di bawahnya. Harus pula selalu merasa iba atas kekurangan dan kebutuhan orang lain yang belum tercukupi. Yang namanya kaya itu bukan hartanya loh. Kalau menurut saya, kaya itu hatinya. Kalau hatinya kaya, kita timbul empati, timbul simpati lihat orang susah. Terus kita mau berbagi. Terus kalau kita kaya, duit banyak dikumpulin, terus sampai dimakanin kutu, nggak mau berbagi.